البدر علينا من ثنيات Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuwasi'u biha alaina al-arzaq wa tuhassinu biha al-akhlaq wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa na'mal salihan tardahu wa dakhilni bi rahmatika fi ibadikas salihin. Asabiku semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin tahu bagaimana tanggapan kalian kepada ulama Ahlussunnah wal Jamaah 3 ini. Sebagaimana kita tahu, telah menjadi kebijakan pemerintah Arab Saudi bahwa orang yang telah dikubur selama setahun, kuburannya harus digali. Tulang belulang si mayat kemudian diambil dan disatukan dengan tulang belulang mayat lainnya. Selanjutnya, semua tulang itu dikuburkan di tempat lain di luar kota. Lubang kubur yang dibongkar dibiarkan tetap terbuka hingga datang jenazah berikutnya. Terus silih berganti. Kebijakan ini dijalankan tanpa pandang bulu, siapapun dia, pejabat atau orang biasa, saudagar kaya atau orang miskin. Sama terkena kebijakan tersebut. Inilah yang juga menimpa makam Syekh Nawawi Al-Bantani. Setelah kuburnya genap berusia 1 tahun, datanglah petugas dari pemerintah kota untuk menggali kuburnya. Azabiku semua, tetapi yang terjadi adalah hal yang tak lazim. Para petugas kuburan itu tak menemukan tulang belulang seperti biasanya. Yang mereka temukan adalah satu jasad yang masih utuh. Tidak kurang satu apapun, tidak lecet, atau tanda-tanda pembusukan seperti lazimnya jenazah yang telah lama dikubur. Bahkan kain putih kafan penutup jasad beliau tidak sobek dan tidak lapuk sedikit pun. Terang saja kejadian ini, asabiku semua, mengejutkan para petugas. Mereka lari berhamburan, mendatangi atasannya, dan menceritakan apa yang telah terjadi. Setelah diteliti, sang atasan kemudian menyadari bahwa makam yang digali itu bukan makam orang sembarangan. Langkah strategis lalu diambil. Pemerintah Arab Saudi melarang membongkar makam Syekh Nawawi Al-Bantani. Jasad beliau lalu dikuburkan kembali seperti sedia kala. Hingga sekarang, makam beliau tetap berada di Ma'la Mekah. Asabiku semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun nama lengkap beliau adalah Abu Abdul Mu'ti Muhammad Nawawi bin Umar bin Arabi Al-Jawi Al-Bantani. Beliau dilahirkan di Tanara, Serang, Banten pada tahun 1230 Hijriah atau 1813 Masehi. Ayah beliau seorang tokoh agama yang sangat disegani. Beliau masih punya hubungan nasab dengan Maulana Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati, Cirebon. Azabiku semua, pada usia 15 tahun, Syekh Nawawi muda pergi belajar ke Tanah Suci Mekah. Karena saat itu Indonesia yang namanya masih Hindia Belanda dijajah oleh Belanda yang membatasi kegiatan pendidikan di Nusantara. Beberapa tahun kemudian, beliau kembali ke Indonesia untuk menyalurkan ilmunya kepada masyarakat. Azabiku semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tak lama beliau mengajar, hanya 3 tahun, ya, karena kondisi Nusantara masih sama, di bawah penjajahan oleh Belanda, yang membuat beliau tidak bebas bergiat. Beliau pun kembali ke Mekah dan mengamalkan ilmunya di sana. Terutama kepada orang Indonesia yang belajar di sana. Azabiku semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Banyak sumber menyatakan Syekh Nawawi wafat di Mekah dan dimakamkan di Ma'la pada 1314 Hijriah atau 1897 Masehi. Namun menurut Al-A'lam dan Mu'jam Mu'allim, 2 kitab yang membahas tokoh dan guru yang berpengaruh di dunia Islam, ia wafat pada 1316 Hijriah atau 1898 Masehi. Syekh Nawawi Al-Bantani adalah satu dari 3 ulama Indonesia yang pernah mengajar di Masjidil Haram di Mekah Al-Mukarramah pada abad ke-19 dan awal abad ke-20. 2 yang lain ialah muridnya, Syekh Ahmad Khatib Minangkabau dan Syekh Mahfud Termas. Ini menunjukkan bahwa keilmuannya sangat diakui, tidak hanya di Indonesia, melainkan juga di Semenanjung Arab. Syekh Nawawi sendiri, sahabatku semua, menjadi pengajar di Masjidil Haram
sampai akhir hayatnya, yaitu sampai pada tahun 1898. Lalu dilanjutkan oleh kedua muridnya itu. Wajar jika beliau dimakamkan berdekatan dengan makam istri Nabi Muhammad, itu Khadijatul Kubra di Ma'lah. Sabiku semua, Syekh Nawawi Al-Bantani mendapatkan gelar Syaikhul Ulama Al-Hijaz, yang berarti sesepuh ulama Hijaz, atau guru dari ulama Hijaz, atau akar dari ulama Hijaz. Sabiku semua, yang menarik dari gelar ini adalah beliau tidak hanya mendapatkan gelar Syaikhul Ulama Indonesia, ya, sehingga bermakna bahwa kealiman beliau diakui di semenanjung Arabia, apalagi di tanah airnya sendiri. Selain itu, sahabiku semua, beliau juga mendapat gelar Al-Imam wa Al-Fam Al-Mudaqqiq, ya, Mudaqqiq, yang berarti tokoh dan pakar dengan pemahaman yang sangat mendalam. Ya. Snok Hokronye itu pun memberi gelar beliau Doktor Teologi. Azabiku semua dimuliakan Allah. Kemudian Abu Yasin Muhammad yang wafat pada tanggal 15 Ramadan 2004. Jenazah beliau dimakamkan di pemakaman umum Ma'lah Mekah. Saya ulangi lagi. Sebagaimana biasanya sesuai peraturan pemerintah Arab Saudi, jenazah yang telah berusia 1 tahun akan dipindahkan dari Ma'lah ke tempat lain, karena akan ditempati oleh jenazah yang lain. Azabiku semua, Abu Yasin Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani, beliau dikenal sebagai ulama alim terkemuka Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beliau juga dikenal sebagai ulama yang memiliki pengaruh yang sangat luas, ya, baik di Timur Tengah, terkhusus di Indonesia. Meskipun beliau telah wafat, namun karomahnya masih menjadi perbincangan di kalangan umat Islam, termasuk para santri-santrinya di Indonesia. Hasabiku semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada tahun 2005, satu persatu makam yang telah berusia 1 tahun dibongkar, termasuk makam Abu Yasin Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Namun demikian, betapa terkejutnya para petugas pemakaman ketika mendapati jenazah Abu Yasin Muhammad masih utuh. Bahkan mengeluarkan wangi yang amat harum. Karena itu petugas tidak berani memindahkan jenazah Abuya. Mereka memutuskan untuk kembali menutup makam Abuya. Pada tahun berikutnya, atas perintah kerajaan Arab Saudi, dilakukan kembali pembongkaran terhadap makam Abu Yasin Muhammad. Akan tetapi, ya sahabiku semua, jenazah itu kembali, ya, masih tampak utuh dan mengeluarkan wangi yang sangat harum di hadapan para petugas makam. Mereka pun kembali memutuskan untuk tidak memindahkannya dan menutup kembali makam Abuya. Azabiku semua yang dimuliakan Allah. Selama beberapa tahun kemudian, tidak ada perintah pembongkaran makam. Baru pada tahun 2009, ya, jenazah yang telah berusia 5 tahun itu kembali dibongkar. Peristiwa beberapa tahun lalu kembali terulang. Bahkan pada saat itu terlihat dengan jelas, ya, kuku dan rambut Abuya bertambah panjang. Asabiku semua menyaksikan kejadian ini, ya, para petugas makam pun menceritakan kepada keluarga dan orang-orang terdekat. Sampai cerita ini tersebar luas di kalangan umat Islam hingga di Indonesia. Asabiku semua, peristiwa itu memberi hikmah bahwa Allah akan senantiasa menjaga manusia pilihannya, baik ketika masih hidup maupun setelah wafat. Asabiku semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan luar biasa lagi, baru-baru ini begitu pula dengan makam Kiai Haji Maimun Zubair, atau yang biasa kita panggil Mbah Maimun, bersama sejumlah makam yang lain sempat dibongkar juga oleh pemerintah kerajaan Arab Saudi. Pembongkaran makam di Ma'lah ini memang biasa dilakukan 3 atau 4 tahun sekali, ya, karena luas lahan pemakaman di area ini cukup terbatas. Sementara ada saja pokoknya jenazah warga yang dimakamkan di Ma'lah. Jenazah yang diketahui sudah hancur, kemudian dipindahkan. Azabiku semua dimuliakan Allah. Mbah Mun wafat di Tanah Suci pada Selasa, ya, itu 6 Agustus 2019 lalu. Artinya sudah sekitar 4 tahun lalu jenazah ulama karismatik Ahlus Sunnah wal Jamaah ini dikebumikan di Ma'lah. Kendati demikian, saat makamnya dibongkar,
jenazah Mbah Mun masih diketahui utuh. Sehingga jenazahnya tetap dimakamkan di Ma'lah, tidak dipindahkan. Sabiku semua peristiwa ini dikonfirmasi langsung oleh Gus Rifkil, Gus Rifkil Muslim Suyuti kepada petugas makam di Ma'lah atas nama Muhammad Ali. Gus Rifkil, sapaan akrabnya, sempat berbicara, berkomunikasi langsung dengannya menggunakan bahasa Arab. Itu bertepatan pada hari Ahad 23 Juli 2023. Saya konfirmasi ke Muhammad Ali, petugas makam yang ikut membuka dan melihat langsung, itu mengatakan masih utuh, kata Gus Rifkil, sebagaimana keterangan yang ditulis melalui akun Twitternya, yaitu @rifkilmuslim. Itu Senin 24 Juli 2023. Oleh karena itu, makam Al-Maghfurullah Kiai Haji Maimun Zubair tidak dipindahkan. Tetap berada pada posisi awal Mbah Mun dimakamkan. Dijelaskan Gus Rifkil. Pembongkaran makam di Ma'lah dilakukan beberapa hari yang lalu. Kabar dibongkarnya makam Mbah Mun dan jenazahnya masih utuh pun sampai di telinganya. Posisi Gus Rifkil waktu itu juga masih di Mekah. Alhamdulillah, beberapa hari yang lalu makam Kiai Haji Maimun Zubair dibongkar. Jenazah beliau masih utuh dan tetap dimakamkan di Ma'lah. Lanjut dalam tweetnya. Pada tweetnya, Gus Rifkil juga mengunggah video percakapannya dengan Muhammad Ali, petugas makam di Ma'lah. Video itu memang tampak sengaja diambil dan diabadikan oleh seseorang yang sudah dikenal oleh suami Imaz Fatimatu Zahra atau Ning Imaz ini. Maujud, ada jasadnya, jawab Muhammad Ali. Saat Gus Rifkil bertanya memastikan kondisi jenazah Yai Maimun Zubair. Azabiku semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Gus Rifkil memastikan bahwa Muhammad Ali adalah orang yang memang bertugas menggali makam di Ma'lah, termasuk makam Mbah Mun. Kepada Gus Rifkil, ia bersaksi melihat langsung jasad Mbah Mun masih utuh. Beliau ini adalah orang menggali makam Mbah Mun dan melihat langsung dan bersaksi jasadnya masih ada. Jelas Gus Rifkil. Azabiku semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kiai Haji Maimun Zubair masih utuh, tak jadi dibongkar. Sebelumnya juga pernah terjadi pada Syekh Nawawi Al-Bantani dan Abu Yasin Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Persamaan beliau bertiga adalah Islam Sunni, berakidah Asy'ari, dan mengikuti mazhab serta bertasawuf. Lantas, alasan apa jika enggan mengikuti pemahaman agama beliau? Apakah ini tidak cukup bukti buat meyakinkan kita bahwa thariqah beliau dalam beragama telah benar hakul yakin? Wallahu a'lam bishawab. Azabiku semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya video ini bermanfaat, jangan lupa share kepada orang yang kita cintai dan jangan lupa juga share ke akun media sosial kalian yang lainnya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.